مقلة بدم هو الحبيب لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأديبة الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء الصالحين والمصنف المخلصين صلى إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا صلى إلى أبويا أحمد بن رملي ثم إلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali lagi untuk melanjutkan kajian kita mengkaji tafsir Jalalain. Kita sudah sampai juz keempat surah Ali Imran. Sekarang masuk ayat yang ke-113. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al lail wa hum yasjudun Bismillahirrahmanirrahim. Laisu ora-ora sapa ahlul kitab ai ahlul kitab tegese ahlul kitab iku sawaan padha tidaklah ahlul kitab itu sama mustawina tegese padha kabeh min ahlil kitabi iku setengah saking ahli kitab ummatun utawi umat qaimatun kang jejeg mustaqimatun tegese kang jejeg sabitatun kang tetep alal haqi ing atase perkara hak ka Abdullah bin Salam kaya contohe Abdullah sahabat bin Abdullah bin Salam radhiyallahu an semoga Allah meridai beliau wa ashabihi dan beberapa sahabatnya beliau. Tidaklah ahli kitab itu semuanya sama. Ada dari sebagian dari mereka niki adalah kelompok atau umat yang benar, yang berada dalam kebenaran.
Contohnya adalah Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Siapa Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam ini adalah seorang rabi. Rabi ini pendeta Yahudi ya, di Madinah ini. Artinya apa? Beliau ini dari kalangan cendekiawan, dari kalangan orang-orang Yahudi. Jadi ngerti. Nah, Abdullah bin Salam ini dulu usianya sudah sepuh. Karena dia sudah mempelajari kitab-kitab dia, ya Taurat niku. Dia tahu bahwa akan ada nabi akhir zaman yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ciri-ciri yang ngerti. Dia berdoa kepada Allah supaya diberi umur panjang. Nah betul, ya. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kan tiba ke Madinah niku nggih. Tiba ke Madinah, masuknya dari arah yang tidak umum, yaitu dari arah Saniyatul Wada. Ya corono gini biasanya orang kalau dari Benowo ya lewat Benowo. Lagi boten lewat belakang sana. Kenapa? Karena dikejar-kejar sama orang kafir. Nah, makanya ketika Rasulullah sama Abu Bakar As-Siddiq masuk ke Madinah, niku kan orang-orang Madinah membaca syair tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina. Tala'al badru, telah terbit bulan purnama alaina kepada kita min saniyatil wada, dari arah Saniyatul Wada, wajib syukru alaina, maka wajib bersyukur bagi kita semua. Kita semua wajib bersyukur karena kedatangan bulan purnama. Nah niku ketika Rasulullah masuk ke Madinah, niku kan dirubungi banyak orang-orang Madinah, para sahabat yang sudah menunggu. Karena sebelum Rasulullah masuk ke Madinah, ini kan sahabat sudah disuruh hijrah duluan. Jadi sudah memperkenalkan Islam. Nah, ada salah satunya adalah Abdullah bin Salam, belum masuk Islam nih. Abdullah bin Salam itu termasuk orang yang menyambut, yang melihat Rasulullah. Makanya nanti Abdullah bin Salam itu meriwayatkan hadis, diantaranya adalah napa? Ketika Rasulullah masuk pertama kali ke Madinah, saya memandang wajah Rasulullah itu tidak ada napa? Gurat kebohongan di wajah beliau. Jadi ngeliat wajahnya toh itu Abdullah bin Salam paham wajah yang seperti ini itu tidak mungkin berbohong. Nah, kemudian dia kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, Rasulullah masuk, kemudian dawuh ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sillu al arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Menungso afsus salam, sebarkan salam. Wa ta'imut ta'am, ayo berikan makanan kepada yang membutuhkan. Wasillu al arham, sambung tali silaturahmi. Kemudian waqimus dan ketika malam hari, ketika manusia wan nasuniyam, ketika para manusia tidur, bangun untuk melaksanakan sholat malam, qiyamul lail. Waqimus sholata wan nasuniyam, gitu ya. Billaili wan nasu niyam, ketika malam hari manusia tidur, bangun. Niki 4 hal yang pertama kali didhawuhaken, disabdakan Kanjeng Nabi ketika masuk pertama kali di kota Madinah. Melakukan 4 hal ini ya, menurut riwayat Abdullah bin Salam, katanya Kanjeng Nabi, tadkhulul jannata bisalamin, kamu bisa masuk surga bisalamin, dengan selamat. Tapi tidak langsung percaya Abdullah bin Salam kepada Nabi. Dites dulu, diuji kita tenan Nabi apa ora. Dites. Ya. Abdullah bin Salam kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Lek ancen Nabi mesti ngerti jawabannya. Di antara pertanyaannya ini adalah, ya wahai Nabi Muhammad, apa tanda nanti kiamat itu akan datang? Kemudian pertanyaan berikutnya, makanan ahli surga yang pertama kali dimakan itu apa? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara seorang anak ini mewarisi sifat bapaknya atau ibunya? Kemudian malaikat Jibril
turun membawa wahyu dari Allah Ta'ala untuk memberi jawaban. Yang pertama jawabannya adalah tanda kiamat itu nanti ya, matahari itu muncul dari barat, padahal biasanya dari timur. Yang kedua, makanan ahli surga pertama itu nanti apa? Hatinya ikan. Kemudian yang ketiga, ya, siapa yang yang orgasme duluan itulah nanti yang mewarisi sifat orang tuanya. Kalau bapaknya dulu, berarti nanti anaknya akan mewarisi sifat bapaknya. Begitu juga sebaliknya. Baru kemudian Abdullah bin Salam nabi tenanan. Kenapa? Ya mungkin di kitab mereka, di kitab beliau ini itu sudah ada jawabannya. Nah, Kanjeng Nabi ini kan buta huruf. Kok jawabannya podo? Berarti Nabi beneran nih. Akhirnya singkat cerita sahabat Abdullah bin Salam ini masuk Islam. Nah, tapi tidak langsung mengumumkan keislamannya. Dia bilang ke Rasulullah, ya Nabi, ini kaum saya, ini tukang bohong. Coba sekarang sembunyikan saya di rumah jenengan, undang mereka. Yang akhirnya masuk ke rumahnya orang-orang Yahudi ini, diminta datang ke rumahnya Kanjeng Nabi, ditanya, wahai orang Yahudi, menurut kamu Abdullah bin Salam itu tuh profilnya bagaimana? Katanya mereka, Abdullah bin Salam ini termasuk orang yang baik, yang layak untuk diikuti. Gimana kalau semua Abdullah bin Salam ini masuk Islam? Ya gak mungkin lah katanya gitu. Ya mudah-mudahan tidak, katanya begitu. Nah, akhirnya Abdullah bin Salam disuruh keluar. Ternyata Abdullah bin Salam masuk Islam. Begitu masuk Islam langsung berubah. Abdullah bin Salam itu sak jahat-jahatnya wong, katanya gitu. Sejahat-jahatnya orang. Nah, ini menggambarkan sifatnya orang-orang Yahudi di Madinah pada saat itu. Nah, maka Abdullah bin Salam ini di sini disebutkan tidak semua ahli kitab niku seperti yang dikatakan pada ayat sebelumnya. Ada di antara mereka niki yang benar, yaitu melaksanakan bertetapan dalam perkara hak. Contohnya Abdullah bin Salam. Nah, kalau saudara kita di Nasrani, lagi-lagi menurut persepsi kita ini kan mulai berubah secara total dan secara bersamaan itu tahun 325 Masehi di daerah namanya Nikea, daerah Turki. Mereka mengadakan musyawarah besar-besaran atau disebut dengan konsili Nikea. Ada di situ kemudian disepakati tentang Tritunggal. Jadi tidak semuanya sama, tapi ada yang berbeda. Contohnya adalah beberapa sahabat seperti Abdullah bin Salam. Nah, mereka niki yatluna ayatillah ana al-laili. Yatluna ayatillah, mereka niki membaca atau mempelajari ayat-ayat Allah. Ana al-laili, pada pertengahan malam, ai fi sa'atihi, maksudnya adalah pada saat-saat malam. Malam niku mengkaji ayat-ayat Allah. Ya. Karena Abdullah bin Salam ini memang kalangan cendekiawan, mempelajari kitab-kitab dari Allah Ta'ala. Wahum, dan mereka ini ya sebagian umat dari ahlul kitab ini yasjudun, itu mereka adalah orang-orang yang bersujud, yusalluna halun, maksudnya adalah dalam keadaan mereka ini sholat, itu menjadi halun, menjadi hal. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yu'minuna hale padha ngiman sapa umatun qaimah tadi niki, umat yang jejeg tadi niki,
Mereka beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga mereka beriman nanti adanya hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka juga pada memerintahkan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf, kebaikan, kebagusan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka juga mencegah dari perbuatan mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka juga bergegas, berlomba-lomba fil khairat, di dalam kebaikan. Wa ulaika, utawi wong kabeh maiku al mausufuna, yaitu orang-orang yang disifati bima dzukira, kelawan barang kang disebut mau, minas sholihin, itu termasuk orang-orang yang soleh. Ini kita pertama dia tadi malam kita mengkaji kitab Nasaihul Ibad. Ini kan dijelaskan bahwa inna jami'a awamirillahi ta'ala itu khuslatani. Sebenarnya seluruh perintah-perintah Allah itu cukup mencakup cuma dua hal. Pertama adalah at-ta'zim billah, yaitu mengagungkan Allah, dan yang kedua wasyafaqatu, yang sesuai dengan adat istiadat wong Jawa. Kemudian ini al khairat, wa yusari'una al khairat, ini juga artinya kebaikan, kebagusan. Tapi gimana? Yang selalu lebih baik. Ada orang melakukan soleh. Begitu juga sebaliknya, dia sering membantu orang miskin, membantu gak tahu puasa Ramadan. Nah, berarti amal baiknya tadi niku memang amal baik, tapi belum termasuk kategori amal soleh. Karena kalau amal soleh niku satu paket, sama Allah baik, sama manusia juga baik. Nah, orang melakukan tadi niki nasari al mausufuna bima dzikra minas sholihin. Itu yang dengan diri kalau mazhab lain masih menganggap. Nah, nanti ini konsekuensinya kepada hukum. Kalau dalam Al-Quran, laki-laki Muslim itu kan
barang taf'alu kang padha nglakoni sira kabeh bita kelawan huruf ta berarti taf'alu. Kalau ya Tuhan yang baca walaya huruf berarti ngelakoni tadi ini pada ayat 113 tadi ini min khairin setengah saking kebagusan perkara khair falan tukfaruhu maka tidak akan diingkari ya. Maka apabila kalian atau mereka yaitu umatun qaimatun tadi niku yang orang-orang soleh tadi dari ahlul kitab melakukan kebaikan falan tukfaruhu maka tidak akan diingkari bil wajhaini berarti maknanya dua wajah maksudnya adalah ta'zimu thawabahu bal tujazuna alaihi ya tidak adakan ganjaran bagi mereka tetapi apa mereka juga dikasih ganjaran. Nah ini dua hal nanti dijelaskan itu. Diterima pahala mereka bagi yang tadi niku yang jejeg, tapi kalau yang tidak benar maka tidak mendapatkan pahala. Wallahu lan utawi Allah niku alimun zat kang weruh bil muttaqin kelawan wong kang muttaqin, wong kang bertakwa. Allah niku mengetahui siapa orang yang bertakwa ini. Siapa itu orang yang bertakwa? Yang paling mudah dihafal ya yang setiap hari Jumat disampaikan khatib niku. Takwa itu adalah al-imtithal bi awamirillah wal ijtinabu an nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Orang yang melaksanakan hal ini mereka lah yang disebut dengan muttaqin. Innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir lantuni mereka tidak akan menolak atau orang ditolak gitu. Tadfa'u tegese ditolak sama, dihindarkan. Anhum saking alladzina kafaru dari mereka orang-orang kafir niku. Apanya? Amwaluhum harta-harta mereka. Wala auladuhum dan juga tidak juga anak-anak mereka. Minallah saking Allah. Ai min azabihi. Maksudnya adalah dari azabnya Allah. Syai'an dengan sesuatu. Orang-orang kafir niku tidak akan dapat menghindari azab Allah dengan bantuan harta-harta ataupun anak-anak mereka. Wa khassahuma wa khassa lan mengkhususkan siapa Allah huma dengan dua hal tersebut yaitu amwal dan aulad, harta dan anak bidzikri kelawan dan sebut dengan menyebut mereka berdua li'annal insan karena sesungguhnya manusia niku yadfa'u an nafsihi seringkali membela dirinya tarotan ing dalem ambalan bifida'il ma sebagian dengan tebusan harta wa tarotan lan ambalan bil isti'anati bil aulad ada juga yang membela diri mereka dengan apa? Dengan pertolongan anaknya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan dua hal ini. Orang kafir itu tidak akan bisa diselamatkan dari azab Allah Ta'ala dengan tebusan harta mereka ataupun anak-anak mereka. Gitu. Nah, jadi dalam kacamata Islam artinya apa? Ya misalkan ada orang non muslim berbuat baik ma'ruf nih si mau kebaikan yang nilainya ma'ruf sesuai tradisi baik ya sedekah ya ngewangi bangun masjid misalkan niku ma'ruf kebaikan niku tapi mboten soleh sama Allah gak iman nah, mereka niki tidak harta mereka bantuan mereka niki ya nanti di akhirat tidak bisa menghalangi
mereka mendapatkan siksaan dari Allah Ta'ala, ya tetap mendapatkan siksa. Mereka tetap mendapatkan ganjaran. Demikian juga anaknya juga bisa menolong. Orang-orang kafir ini, enggak duwe pasote. Nah, nanti disebutkan insya Allah kenapa kok nggak bisa ditolong walaupun mereka berbuat baik. Syaratnya kurang, syarat utamanya. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka ini adalah ashabun nar, penduduk neraka. Hum fiha khalidun, hum utawi wong kafir mau iku khaliduna fiha ing dalam neraka, khaliduna niku langgeng abadi kekal. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayatid dunya, sifatu ma yunfiquna, sifatu tegese sifate ma barang yunfiquna kang den infakaken, kang nginfakaken, menginfakkan ayal kufar tegese wong kafir fi hadhil hayatid dunya ing dalem iki kehidupan dunia, fi adawatin nabi ing dalem permusuhan kepada kanjeng nabi, au sedaqatin atau sedekah, wa nahwiha atau sakliyane ya, atau dan lain-lain sebagainya ya. Perumpamaannya orang-orang kafir memberikan infak di dalam kehidupan dunia ini, kamatsali itu seperti angin, fiha ing dalam angin iku sirrun utawi ana napa panas, harun au bardun syadidun. Makna sirrun itu bisa dua, bisa harun, bisa hawa panas, au bardun syadidun atau hawa yang dingin sekali. Hawa sirrun itu kalau angin niku yang menghembus, berhembus. Nah di dalam angin niki kan ada hawanya. Nah kalau misalkan di Timur Tengah niki terasa sekali, atau di Eropa ya, dingin niku biasa. Tapi kalau ada angin mengandung dingin, wah niku ndas ngeluh niku. Kalau saya bisa migrain, makanya orang-orang sana juga pakai tutup sampai di telinga ditutup karena hawanya dingin sekali. Demikian juga hawa panas, bisa juga panas. Nah ini perumpamaannya seperti angin yang ada hawanya tadi ini. Asobat hartha, yang mengenai tanaman, zar'a tegese ya tanaman, harta qaumin tanamannya kaum, zalamu anfusahum yang mereka zalim terhadap diri mereka sendiri, bil kufri dengan kekufuran, wal maksiyah dan juga maksiat. Perumpamanya seperti itu, tanaman yang dikenai angin, anginnya dingin atau panas sekali, maka akan rusak. Nah, sama orang-orang kafir tadi niku, mereka hakikatnya menzalimi diri mereka sendiri. Nanti kalau sebabnya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Zalimnya pakai apa? Bisa jadi dengan kekufuran mereka atau dengan maksiat. Fa ahlakathu, maka menjadi rusak. Apa? Napa tadi niku harta, tanaman tadi niku. Falam yantafi'u bihi, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka, bagi dia. Fakadzalika nafaqatuhum, maka begitu jugalah infaknya mereka, nafkahnya mereka di dunia ini. Zahibatun, menjadi hilang, la yantafi'una biha, tidak bermanfaat bagi dia. Terus bagaimana? Tapi dulu katanya kiai saya, misalkan ada orang non muslim, dia secara sosial baik, dia bantu sedekah, membantu orang-orang dan sebagainya. Niku kata guru saya,
setan itu khawatir. Khawatir apa? Jangan-jangan karena kedermawanan dia nanti Allah akan memberikan hidayah kepada dia. Ini ku khawatir. Jadi ini ku termasuk perkara api. Tetapi kebaikan yang bagaimana? Nah ini ku tadi ini enten al-ma'ruf, enten khair, enten soleh, enten al-birru, al-hasan. Kebaikan itu macam-macam. Jadi kategori mana? Tapi yang pasti tidak termasuk kategori orang soleh, karena mereka hubungan sama Allah ini tidak baik, nggak percaya kepada Allah. Wa ma dzalahumullah, wa ma dzalama, lan ora zalim hum kepada mereka. Siapa? Allah. Bidya'i nafaqatihim, dengan cara menghilangkan ganjaran pahala infak mereka. Apakah Allah berbuat zalim? Enggak. Bukan Allah berbuat zalim sama mereka, ini ditegaskan. Wa ma dzalahumullah. Allah tidak berbuat zalim kepada mereka. Walakin anfusahum yadzlimun, tapi mereka sendirilah yang zalim kepada diri mereka. Makanya tertolak, makanya ditolak. Jadi bukan nyalahkan pada Allah, awakmu sing kafir kok. Allah sudah menentukan syarat, kok kamu keluar dari syarat-syarat tersebut. Kalau saya sering ngasih contoh apa? Misalkan syarat masuk universitas, niku syaratnya adalah lulus SMA. Masuknya lewat macam-macam. Ada jalur mandiri, ada jalur ujian jalur beasiswa. Niku enten syaratnya macam-macam. Nah ini kok ada anak lulus SD, walaupun pinter kayak gimana, mau masuk universitas juga bisa. Masih dia, walaupun dia memaksakan belajar masuk ke kelas dan sebagainya, tapi kampus tidak bisa mengeluarkan ijazah. Tidak bisa menganggap anak ini adalah mahasiswanya, belum terdaftar. Walaupun dia pinter. Gitu loh. Nah, sama seperti itu. Syaratnya dia megang password itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini gue. Nah, kita dua passwordnya wis. Nah, passwordnya jangan sampai hilang. Passwordnya hilang gak sampai lebu. Jadi walakin anfusahum yadzlimun, tetapi anfusahum diri mereka sendirilah yadzlimun yang berbuat zalim bil kufri, dengan kekufuran mereka, al mujibi lidyaiha, ya, yang mewajibkan hilangnya ganjaran infak tadi, ganjaran nafkah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian mengambil bitanatan, teman yang sangat amat dekat sekali, asfiya'a, ya, asfiya ya, beberapa teman, tutli'unahum ala sirrikum, yang mereka ini gampang membuka rahasia-rahasia kalian. Asing model kayak gini kok ojo dikonconi terlalu dekat. Ya, bitanatan min dinikum, yang berlainan dengan agama kalian. Ai ghairikum, bukan dari kalangan kalian. Minal yahudi wan nasara wal munafiqin, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani atau munafik. La ya'lunakum khabala, yang senantiasa
tidak henti-hentinya kepada kalian khobala, membuat kesusahan atau kerusakan. Nusibah dibaca nasab khobalan, bukan khobalun. Dibaca nasab binazail khafid, ya, karena membuang huruf khafid. Maksudnya adalah la yuqassiruna lakum fil fasad. Mereka tidak henti-hentinya berbuat kerusakan kepada kalian. Nah, model teman yang semacam ini, orang yang semacam ini jangan terlalu lengket. Nah, maksudnya di sini orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang munafik. Nah, ini saat ini ya contohnya orang-orang pemimpin-pemimpin Arab nih, Pak. Niki kan berdekatan sama orang-orang sama Israel. Sama Israel. Gak wani apa-apa. Diserang loh gak wani. Ya, kemarin Qatar nih loh. Qatar itu diserang. Ya cuma menghujat toh. Terus rame-rame kami ya menghujat toh, tapi gak wani. Gak wani. Soalnya apa? Wedi karo Amerika. Amerika nih wedi kan apa? Koncoan karo Yahudi, karo Israel. Wis persis sampai saya ini. Padahal mereka niki la ya'lunakum khobala. Terus-terusan bikin kerutan. Nah, padahal niku sama-sama Palestina niku juga ya orang Arab. Arab Saudi juga Arab, Qatar juga Arab, Kuwait juga Arab, tapi orang wani. Sing wani malah bangsa lain, Iran. Iran ini kan bangsa Persia ya. Bangsa-bangsa macam-macam, bangsa Arab, bangsa Persia. Kalau kita bangsa Melayu. Nah, yang model kayak gitu ojo dikoncoi. Ya, jangan terlalu dekat. Waddu, mereka tamannu tegese ya, berharap. Ma'anittum, ma ing barang anittum kang menyulitkanmu, ngangilno sira. Anatakum wa huwa syiddatud darar. Maksudnya adalah ya, mempersulit kalian, dan mempersulit itu adalah syiddatud darar, bahaya yang banget. Nah, maka jangan ditemani. Qad badatil baghdha, qad badat, sungguh telah jelas, dhaharat tegese jelas, zahir. Al baghdha'u, apa baghdha? Kebencian. Al adawatu tegese pira-pira kebencian, permusuhan, lakum bagi kalian semua. Min afwahim, dari mulut-mulut mereka. Bil waqi'ati, kelawan ngerusak, fikum ing dalam sira kabeh. Wa idla'il musyrikin, wa idla'il musyrikina, dan napa? Memberitahu kepada orang-orang musyrik ala sirrikum, ing atase pira-pira ing atase rahasia sira kabeh. Nah niki Israel contohnya, konteks sakniki lho, wong Yahudi niku Israel nggih. Ini kan sudah jelas benci, gak seneng sama kita nih kalau jelas gak seneng. Nah, dan mereka napa lagi? Itla'ul musyrikin ala sirrikum, itu ngasih tahu rahasia-rahasia kita. Qad badatil baghdha, sudah jelas permusuhan mereka, kebencian mereka sama kita pun sudah jelas. Nah, maka yang jadi gini jangan ditemani. Dan ini konteksnya ya termasuk dalam kehidupan biasa, orang-orang model koyo ngene kok jadi kancani. Jangan terlalu dekat. Yang suka buka rahasia nih, ngomong sitik, ngomong apa dibuka, diceritakno. Wa ma tukhfi, utawi barang, wa ma lan utawi barang, tukhfi kang apa tersembunyi, disembunyikan, suduruhum apa pira-pira napa ing dodo sira
mereka minal adawah dari permusuhan. Dan apa-apa yang tersembunyi di dada mereka yaitu permusuhan iku akbar, lebih besar. Qad bayyana, sungguh kami telah menjelaskan lakum kepada kalian al-ayat, tanda-tanda ala adawatihim, yaitu permusuhan-permusuhan mereka. In kuntum ta'qilun, apabila kalian wis ana sapa sira kabeh ta'qilun, menggunakan akal kalian. Dzalika, ya, utawi mengkono mau iku fala tuwaluhum, maka kamu jangan berteman sama mereka. Niki kan Allah sudah menjelaskan, di ayat Al-Qur'an niki sudah menjelaskan betapa jelas permusuhan mereka. Ya, di kauniyahnya ya kita juga ngelihat orang-orang Israel kayak apa, wong Yahudi kayak apa. Wis nyoto-nyoto niku lho, seneng apa gak seneng karo awakmu. Kok ngancani? Nah niku akbar, niku lebih besar. Perkara kayak gitu lebih besar. Qad bayyana niki. Enten huruf qad niku takkid. Wis tenanan. Aku iku wis tenanan. Bayyana. Ana huruf nun tasydid niku ya artinya takkid, tenanan. 2 kali tenanan. Tenanan lho ya. Wis tak jelasno lho ya. Lakum ing sira kabeh. Al ayat, bukti-bukti. Nah, ala adawatihim, yaitu permusuhannya mereka. In kuntum ta'qilun, tapi kalau kamu bisa gunakan lewatmu mikir. Nah, konteksnya zaman sekarang ini makanya bisa digunakan juga. Wis nyata-nyata mereka itu memusuhi kita, kok jek konco wae. Nah, ini bukan hanya Yahudi Nasrani, tapi juga orang-orang munafik. Ayat yang mirip-mirip ini ada beberapa, ya misalkan surah Al-Maidah ayat 51, la tattakhidul yahudu wan nasara auliya, pasujudno konco sing setia. Ya sama orang-orang munafik juga konteksnya. Auliya maknanya bisa juga pemimpin. Maka sebab itu ya mumpung tidak dalam suasana pemilu nih, lek ono pejabat pilihin aku tak kayak duit ini kan perbuatan nggak baik. Artinya apa? Ke depan dia juga tidak akan baik. Lah wis ngerti besok dia juga tidak akan baik, kok sampean pilih? Mereka melakukan perbuatan yang melanggar itu elek. Pilihin aku kok tak kayak sang ini. Tak kayak sang ini kok pilihin aku ini melanggar. Artinya apa? Sampean ngerti iki wong gak apik. Kok sampean pilih? Nah, itu yang nanti merusak diri kalian sendiri. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita sama-sama membaca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya Allah warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ajil rahmah wal barakah was sakinah al mutmainnah was salam al maghfirah علينا جميعا وعلى جميع عائلتنا وأسرتنا وعلى مؤسستنا على المعاونة وأمرها بزيادة كثيرة من التلاميذ والتلميذات واجعلهم أولادنا من أهل العلم والخير وأهل التقى والاستقامة والنجاة. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب هب لي من الصالحين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.